Shalom saudara, saya dikasih tulisannya disuruh bicara open the gates of apa sih? Buka pintu karunia, gitu. Lalu saya ada tulisan tambahan ini. Tulisan tambahannya adalah Anda adalah ternyata orang-orang yang sanguin. Saya nggak ngerti itu apa sanguin, saya tanya istri saya saudara. Istri saya kebetulan lulusan psikologi jadi ngerti. Pas lagi saya tanya, sanguin itu apa? Ya mirip kamu katanya. Nah saya nanya, memang gua kayak apa? Dengan bahasa yang penuh kasih dia bilang banci tampil katanya. Orang yang rame katanya. Ya berarti kalau nggak rame berarti salah kelas berarti. Kemarin isi psikotesnya berarti ngawur. Tapi saya juga dapat tulisan kata-kata adalah membuka gerbang-gerbang karunia dan keilahian. Nah, saya mau tanya saudara, datang-datang buka-buka saudara, saya mau nyembah Tuhan di situ, tangan saya langsung lengket saudara. Mau pegang nggak? Nih. Nah ciuman. Udah benar serius. Jadi artinya saudara Anda akan terima karunia keilahian. Nah, sanguin kok aminnya kok depan tok. Belakang salah kelas kayaknya nih. Tadi Leo katanya takut kalah seru, kalah rame sama di depan. Harusnya enggak. Kenapa orang sanguin lebih rame? Harusnya mereka yang takut sama orang-orang rame kayak Anda saudara. Tapi kok diem-diem aja. Lapar pengantuk sih. Saudara kita mau bicara tentang karunia. Pertanyaan yang pertama yang saya mau Anda jawab dengan spontan dan jangan malu. Siapa yang mau dapat karunia ilahi? Wih semua. Yang sini mah enggak semua, sedikit aja kayaknya. Siapa yang mau terima yang namanya karunia ilahi? Pertanyaan berikutnya untuk apa? Ayo jawab untuk apa? Untuk pelayanan. Goyomu pelayanan. Ntar dulu saya boleh bicara saya berapa menit? 30 menit atau 30 ya? Oke 30 menit. Ntar supaya saya tidak menyalahi peraturan, saya akan setel 30 menit. Saudara karunia, Anda mau semuanya pasti. Pertanyaan berikutnya ini untuk apa? Untuk pelayanan ngomongnya. Oke, pasti gak mungkin kan karunia buat yang lain dong. Apalagi di tempat ini ya, Anda datang ini cari Tuhan kok. Masa Anda ngomong saya minta karunia supaya untuk dagang, ya gak mungkin. Ya toh, gak mungkin ketahuan. Tapi pertanyaan saudara, pikirkan ini. Lihat hatimu. Kita ini mau karunia untuk apa? Memuliakan Tuhan. Idealnya seperti itu. Iya toh? Tapi kenyataannya apa? Karunia jujur. Saya mau bicara, sebelum lanjut. Anda tahu gak sih karunia itu apa aja? Jangan-jangan cuman latah karunia-karunia. Gak ngerti karunia itu apa aja. Hah? Apa saudara? Kalau yang di Alkitab sudah jelas, ya toh? Di Alkitab sudah jelas, ada karunia apa? Pengetahuan, bernubuat, ya toh? Dan lain-lainnya. Anda cari sendiri. Ya, Anda bisa cari di
Di 1 Korintus 12, Roma 12 ada semua. Oke? Dan kalau kita punya karunia, apa yang akan berubah dalam hidup Anda dan saya? Apa yang berubah secara nyata? Kalau karakter itu ya emang nyata sih, tapi nggak instan. Tapi karunia bisa merubah orang dengan instan. Apa? Harisma, itu benar. Harisma. Itu nama toko buku pasti. Toko buku Harisma. Hah? Apa yang berubah secara instan ketika Anda terima yang namanya karunia? Harisma betul. Karakter Pak? Belum tentu. Karakter tidak bisa dibentuk dengan instan karena karakter butuh perjalanan. Proses dan perjalanan pembentukan dengan Tuhan. Gak ada orang karakter diimpartasi langsung karakter Kristus. Wah ya. Hari ini doain kalau langsung karakter Kristus besok mati. Masuk surga. Iya toh? Gak mungkin saudara ada karakter yang berubah instan. Tapi karunia bisa merubah orang secara instan. Apa? Karisma. Tapi masalahnya saudara, karunia merubah orang, karisma orang. Karunia merubah aura orang. Dari yang biasa-biasa aja mendadak sakti mandraguna. Iya kan? Ya enggak? Ini saya ngomong seperti ini karena saya sudah jalan ini, saya mengalami juga. Ya, dulu saya mengandalkan yang namanya karunia. Perlu nggak? Perlu. Karena itulah persenjataan dan perlengkapan ilahi yang Tuhan berikan. Tetapi semua senjata itu punya resiko, betul nggak? Pisau dapur aja punya resiko. Coba kalau motong cabenya ngelamun sambil ngantuk. Cabai dan tempat cabai yang dipotong kan? Tanganmu tak iris, betul nggak? Semua senjata pasti ada resikonya. Termasuk karunia. Karena itulah senjata dan perlengkapan yang Tuhan berikan. Dan itu beresiko. Mau tahu resikonya apa? Apa? Popularitas. Iya tak? Begitu karuniamu banyak. Dan orang mengetahui, ayo paling. Apalagi orang-orang yang dikatakan, ini kan berarti kan Anda nih sebelum kesini isi psikotes toh. Bisa tahu Anda sanguin kan karena psikotes kan? Atau karena tebak-tebak berhadiah? Waduh, gawat. Loh ya saudara, apalagi orang sanguin, orang yang ada di depan. Orang yang selalu suka terlihat. Sama ya saya ya sama saudara. Demen kalau kelihatan tuh. Nah saudara, sekali lagi, karunia semua jenisnya, mau nubuatan, penglihatan, bahasa roh, karunia, apapun lah. Itu adalah persenjataan yang Tuhan berikan. Dan setiap senjata punya resiko. Anda bicara apa? Pistol? Ada resikonya. Apalagi granat. Nah, kalau granat kan dilepas pinnya yang dilempar. Yang meledak saudara. Mati sendiri. Itu betul gak saudara? Semua persenjataan pasti punya risiko. Nah kita kejar karunia. Ada banyak anak-anak Tuhan kejar karunia. Bukan untuk melayani Tuhan secara murni. Oh ya. Ada orang, banyak sekali orang kejar karunia, tujuannya adalah orang akan bisa lihat saya ini bukan orang sembarangan loh. Mau lebih kejam lagi, karunia bisa datangin uang. Betul Pak, betul. Kok tahu Pak? Pelaku.
mantan pelaku, saudara. Terdakwa ini. Bukan terdakwa, terpidana dulunya. Iya, kenapa? Lah yang saya ngalami, saudara. Ngalami. Bukan siapa-siapa, disamber Tuhan, punya karunia penglihatan. Dulu emang punya, tapi sudah disamber, punya karunia penglihatan, tajam. Lihat orang ini belum kenal. Bisa dikasih lihat Tuhan ini. Orangnya kok tahu? Dia punya karunia penglihatan. Ditambah lagi mendengar suara Tuhan, ditambah lagi. Terus saya semakin hari apa? Naik toh. Gak peduli khotbah bagus atau enggak. Pokoknya terkenal. Diundang bukan karena khotbah. Karena apa? Katanya sakti. Datang ke pabrik orang minta didoain pabriknya. Lihat ini, di sebelah sini pojok pernah ada yang mati nih. Kok tahu? Oh iya aku lihat. Terus saudara. Habis pelayanan doain pabrik, doain tokonya orang, doain rumahnya orang. Dan rata-rata orangnya orang-orang kaya. Pulang terima apa? Terima kasih Pak. Oh terima kasih. Sambil ada buntutnya. Amplop. Semakin tipis semakin indah berarti cek. Khotbah becus nggak becus bodo amat. Yang penting karuniaku tajam. Untuk Tuhan. Loh siapa bilang bukan untuk Tuhan? Untuk Tuhan loh. Loh untuk Tuhan. Loh setelah saya usir kan. Ada roh setan segala macam diusir nih. Betul kan sudah? Orang ini kan jadi diberkati. Begitu diberkati lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Duitnya kan untuk pekerjaan Tuhan. Betul kan? Jadi berkat gak? Jadi berkat. Kemuliaan Tuhan. Tapi ada bagian kemuliaan yang juga datang ke dompet saya. Lama-lama enjoy. Suatu hari Tuhan bilang lepasin nak. Saya bilang lepasin. Berarti habis dilepasin aku langsung sakti mandraguna. Kan beri. Maka engkau akan diberi dengan dipadatkan melimpah-limpah. Oh, habis ini karunia nubuat sudah ada. Karunia penglihatan sudah ada. Tak lepasin berarti saya akan nuai berlipat ganda. Habis ini jalan di atas air kayaknya nih. Iya toh. Tuhan bilang apa? Nggak usah kamu punya karunia lagi. Ayo. Waktu saya mau lepasin udah berdiri saya duduk lagi. Saya bilang sorry Tuhan. Saya jujur sama Tuhan. Kalau aku lepasin aku gak punya apa-apa lagi. Lalu aku penghasilan dari mana? Gak tahu diri kok khotbah masih belepotan kok. Sekarang masih belepotan. Iya. Tapi Tuhan bilang kalau kamu tidak mau lepaskan karuniamu, namamu aku coret dari buku kehidupan. Saya berdiri, saya takut saudara. Karena saya tahu ada surga dan neraka. Kalau dicoret dari buku kehidupan kan neraka saudara. Saya langsung lepaskan. Dan hampir 2 tahun lebih saudara. Zero. Tidak ada pernyataan Tuhan. Tidak ada penglihatan. Tidak ada nubuatan. Setiap doa gak rasakan apa-apa. Gak ada rasain apa-apa saudara. Bahkan duduk hadirat Tuhan seperti hampa dan gak kerasa. Sampai akhirnya saudara kehidupan saya turun secara finansial. Saya datang ke Pak Yusak Cipto. Nangis-nangis. Kenapa? Ya saya bingung dengan hidup saya. Saya langsung dimarahin, ditoyor kepala saya. Lakui. Hidup dari pelayanan. Hidup dari duit pelayanan. Ngawur. Belajar kayak aku. Hidup dari berkat Tuhan. Bukan dari uang hasil pelayanan. Mulai hari itu saudara. Saya belajar. Benar-benar hidup melayani. Tanpa ada embel-embel uang. Susah gak? Susah.
Di situ perjalanan pembentukan karakter, saudara. Di situ perjalanan pembentukan hati dan hidup saya. Dan saya paham satu hal. Oh ya, karunia perlu, saudara. Tapi kalau karunia tanpa pembentukan karakter hidupmu, itu akan berbahaya. Bahkan karunia bisa mencelakakan kita sendiri. Saudara, Anda bisa bayangkan kalau saya terus lakukan itu, apa bedanya saya dengan dukun-dukun yang lain? Apa bedanya saya dengan para paranormal yang lain? Sama. Lama-lama saya akan terkenal mungkin. Dan orang akan panggil saya. Mungkin pejabat, segala macam. Tapi apa? Di situ sudah nggak ada Tuhan lagi. Di situ adanya apa? Kepentingan saya. Bukan kepentingan kerajaan surga. Poin yang pertama yang saya mau sampaikan buat Anda adalah, kalau kau mau buka pintu gerbang karunia, datang dan memenuhi hidupmu. Lihat dulu hidupmu. Lihat. Jangan-jangan kita ini pengen karunia karena ada kepentingan. Jangan-jangan kita mau karunia ini karena kita mau terkenal. Jangan-jangan kita punya mau karunia ini supaya kita sejahtera secara finansial. Bahaya, saudara. Bahaya. Buat saya sekarang saya selalu bilang, karunia akan membawa kita terbang tinggi. Tapi karakter akan membawa kita jalan jauh dengan Tuhan. Tapi karunia dan karakter kalau dijadikan satu, kita akan terbang jauh dengan Tuhan. Kalau engkau mau buka pintu gerbang karunia, mari taruh kepentingan Tuhan di atas kepentingan kita. Saudara, kalau cuma perkara karunia penglihatan, lihat alam roh, pergi aja sana ke paranormal. Kalau perkara mau lihat masa depannya orang, akan ada. Udah sana belajarnya paranormal. Nanti ketemu sama orang di jalan, kamu ya dalam beberapa hari kamu ngalamin, bisa. Tapi nggak ada kepentingan Tuhan di dalamnya. Yang adalah kepentingan dirimu sendiri. Itu karunia. Setan bisa kasih, walaupun setan nggak bisa kasih. Saudara, setan bisa kasih nggak kayak gitu-gitu? Bisa. Cara bedanya gimana? Setan selalu mengungkit masa lalu, tapi setan nggak bisa tahu masa yang akan datang. Ngerti, saudara? Sekali lagi, saudara, saya jujur, saudara, kalau ada orang datang sama saya, lalu dia bisa sebutkan nomor handphone saya tanpa dia tahu saya. Lalu dia sebutkan beberapa bulan yang lalu kamu ngalami ini, beberapa tahun yang lalu kamu ini, berapa ini, nah ini. Cuman masa lalu aja. Tapi nggak pernah ada. Nanti kamu akan ketemu sama ini, ketemu ini. Cuma masa lalu. Saya langsung jaga roh saya, saudara. Kenapa? Bukan artinya Tuhan nggak bisa lakukan itu. Tuhan lakukan itu. Tapi kalau Tuhan lakukan itu, dia kasih solusi. Oh, saya pernah sudah ketemu sama satu orang. Waktu datang, dia minta didoain, pada waktu saya doain. Kamu 3 bulan yang lalu, Tuhan tunjukkan 3 bulan yang lalu, kamu ketemu sama wanita namanya ini. Kamu berzina, kamu berdosa. Istrimu tidak tahu, gak ada orang yang tahu. Bertobat hari ini. Kalau kamu tidak bertobat hari ini akan terbongkar dan kamu akan berantakan semua pekerjaanmu, usahamu. Kalau kamu bertobat, kamu harus segera putuskan, ganti nomor handphone, ada solusi, saudara. Karena itu Tuhan selalu ada solusi. Tuhan tidak cuma sekedar bongkar masa lalu tanpa ada solusi. Dan iblis cenderung
untuk ngebongkar dosa orang di depan umum untuk mempermalukan. Saya gak pernah lakuin itu. Dan Tuhan ngomong, nak jangan pernah kamu lakukan itu. Panggil berdua, omongi orang ini. Dan harus tanpa kepentingan diri sendiri. Kepentingannya apa? Kepentingannya Tuhan dan pertobatan jiwa-jiwa. Anda membuka pintu karunia. Mulai dengan lihat hidupmu. Jangan sampai hari ini ketika pintu gerbang karunia dibuka, itu justru menghancurkan hidup kita, saudara. Saudara, Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Dia Tuhan yang ajaib dan dia melakukan apa yang tidak bisa dilakukan manusia. Itu karunia, saudara. Dan saya mau katakan saudara, jangan sampai ketika karunia diberikan, Anda terikat dengan karunia itu. Karena karunia itu adalah pemberian Tuhan. Dan Anda nggak boleh terikat dengan pemberian Tuhan. Anda harus terikat dengan Tuhan. Soal di tempat kami, Tuhan suruh bangun sebuah ruangan. Tuhan kasih namanya tenda perjumpaan. Kita bangun itu saudara, di kota Bandung. Tempat itu tidak boleh ada orang ngobrol di dalam. Setiap yang masuk handphone harus di luar. Setiap yang masuk harus cuci tangan, cuci kaki, baru boleh masuk. Masuk di depan mesbah korban bakaran. Kita bikin mesbah korban bakaran. Pegang mesbah itu dengan mempersembahkan hidupmu ke Tuhan. Kalau Tuhan suruh kasih persembahan uang silakan, kalau enggak masalah. Pegang dan katakan, aku Tuhan, aku taruh hidupku di atas mesbah ini. Ambil perjamuan kudus, ambil pengurapan bakar, duduk berdoa. Tidak ada yang boleh ngobrol. Semua harus silent. Saudara, beberapa kali Tuhan menampakkan diri. Bahkan beberapa kali Tuhan menyatakan keajaiban yang supranatural. Sudah ada berarti 14 batu diamond yang besar. Batu diamond yang besar cuma 2-3, sisanya enggak terlalu besar. Dan semua dibawa ke tukang diamond dan semua diuji dan dilihat semuanya. Ini diamond real, saudara. Ada yang menaksir harganya. Begitu saya pikir, lumayan nih, enak nih, jual dong. Lumayan, pelayanan agak ringan nih bebannya. Tuhan bilang, berani jual? Berhenti semua kasih karunia aku buat pelayananmu. Jadi Tuhan, takut Tuhan. Tak simpen aja wis. Keluar saudara. Ada air di situ habis doa boleh habis doa. Kalau di tengah-tengah doa haus boleh minum. Airnya berubah jadi anggur. Dan orang lihat, orang saksikan air jadi anggur. Air putih yang biasa jadi manis sekali saudara. Orang lihat dan orang rasakan. Tapi ada satu hal yang Tuhan Roh Kudus bilang. Kasih tahu ke anak-anak. Kejar aku. Kejar hatiku. Kejar cintaku. Jangan kejar yang itu. Saya ngomong sama Tuhan, lah Tuhan, gak boleh dikejar, ngapain dikasih? Betul gak? Maksud akal gak pertanyaan saya? Tuhan bilang jangan kejar yang itu. Kejar hatiku kata Tuhan. Kejar perjumpaanku dengan engkau. Kejar keintiman. Saya tanya Tuhan, lah buat apa dikasih? Lalu Tuhan jawab gini, kalau engkau mengalami itu terus, dan kau mau kejar yang seperti itu terus, tanpa mengejar keintiman, yang ini akan menjadi barang yang biasa saudara. Tapi kalau engkau kejar hatiku, kau kejar keintiman dengan hati, maka kau hidup di jalan
mujizat, di jalan karunia ilahi, di jalan keajaiban. Sekali lagi saudara, ya hari ini saya berdoa khusus hari ini. Saya minta tanda. Hari ini tangan saya lengket sudah. Tadi ada baunya enggak? Bukan bau tangan saya kan. Saya belum makan hari ini. Jadi belum ada makan ikan asin di sini. Tuhan kasih tanda. Tadi waktu saya doa tiba-tiba kok jadi lengket. Saya cium, wangi. Dan saya berdoa buat hari ini, kelas ini sudah. Dan Tuhan jelas katakan, anak-anakku aku mau kasih, aku mau buka gerbang karunia seluas-luasnya, selebar-lebarnya. Tapi kasih tahu cara bukanya dengan menghilangkan semua kepentingan diri sendiri. Keinginan atau kepentingan diri sendiri. Hati-hati sudah. Kalau keinginan rasanya kita semua punya keinginan. Tergantung keinginannya yang ilahi atau yang jasmani. Tapi hari ini saudara, kalau kau ingini Tuhan, maka kau akan jalan dengan mujizat. Jalan dengan karunia Tuhan. Amin saudara. Saudara, beberapa dari Anda matamu akan dibuka dan telingamu akan dibuka. Engkau akan mendengar Tuhan bicara dengan sangat nyata. Bahkan ada beberapa dari Anda, engkau akan dengar suara Tuhan dengan audible. Engkau akan lihat apa yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang. Kenapa saudara? Karena Tuhan sedang membangkitkan pasukan yang benar-benar melihat jauh ke depannya akan terjadi. Ya saudara. Buat apa? Buat Anda? No? Buat supaya kelihatan Anda jago keren? No. Yang paling penting dari hidupmu akan memberkati banyak orang saudara. Kadang-kadang repot. Ya. Kadang-kadang kau harus layani orang dengan karuniamu. Karunia, banyak karunia. Dan ketika engkau melayani itu engkau jadi repot. So tanggal 19 Desember kemarin, kami tutup tahun saudara, ibadat terakhir kami. Tiba-tiba Tuhan bicara, khusus tahun ini, kamu harus buat surat. Aku yang bacakan, kamu yang tuliskan. Kasih ke 300 orang. Apa enggak repot saudara? Saya harus berhenti. Saya harus hentikan semua kegiatan. Dan saya harus masuk ke hati Tuhan. Dengar suaranya. Ya. Saya cari waktu. Enggak ketemu waktunya. Banyak kerjaan saudara. Ketemu ini, kerjanya banyak banget. Kapan saudara? Tuhan selalu bangunkan jam 2 subuh. Sampai jam 6 Tuhan bicara. Sampai saya ini capek minta ampun. Saya bilang sama istri saya, tolong jangan bikin janji di siang hari atau di terlalu pagi. Aku mau tidur sampai agak kesiangan dikit. Gak bisa saudara, gak bisa. Mau gak mau harus tetap bangun. Karena berisik saudara. Harus tetap bangun. Jam 2 bangun, sudah gak tidur lagi. Jam 10 malam kita harus ada doa penyembahan, obat edom lagi saudara. Jam 10 malam. Sampai jam 11, jam 12 baru tidur, jam 2 bangun. Hanya khusus dengar suara Tuhan. Dan tulis untuk buat anak-anak Tuhan. Karunia mendengar, karunia apapun karunianya saudara. Harus kamu pakai.
buat berkati orang. Bukan buat diri sendiri. Saya ucap syukur saudara. Saya dapat feedback. Hampir ratusan WA masuk ke saya. Semuanya bilang thank you untuk pesannya. Ini sesuai tepat dengan apa yang sedang kualami 2024. Ini tepat apa yang sedang saya gumuli, kejatuhan, dosa, semuanya. Terima kasih buat janji yang Tuhan titipkan buat tahun ini. Tapi saudara, karunia sekali lagi enggak digunakan buat diri sendiri. Iya saudara, kalau Anda baca Alkitab, termasuk salah satunya karunia nubuat. Sebenarnya semua orang harus bisa karunia nubuat. Kenapa? Karena kamu harus mengatakan perkataan yang membangun satu dengan yang lainnya. Iya toh? Engkau harus mulai berkata-kata. Hari ini saya mau, masih ada waktu kan? 2 menit. Saya mau ajak kita berdiri saudara saat ini.